wajahnya Ali tidak pernah bersujud kepada selain Allah karena dia masuk Islam, beriman kepada Rasul sebelum akil balik. Sebelum balik, wajahnya selalu disujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wajah dan gelar-gelar yang lain akhirnya dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahasa kita dengan tragis dibunuh oleh orang Khawarij di Mongolia. Sehingga mungkin bisa kita katakan bahwa perbedaan sudut pandang politik antara Ali bin Abi Thalib bersama kubunya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubunya seakan-akan selesai. Karena dua kelompok ini, bahkan ini dua kelompok besar. Ali dengan pengikutnya, Muawiyah dengan pengikutnya, sama-sama kelompok besar. Cukup lama berseteru. Korban seribuan yang berguguran, atau kita mengatakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di dalam diri kita selama menyaksikan, selama mengikuti, selama menelusuri perseteruan politik antara kelompok Ali dan Muawiyah, barangkali sekali lagi ada di antara kita yang cenderung kepada Ali bin Abi Thalib, apalagi dia adalah khalifah yang resmi. Tapi tidak mustahil sebagai di antara kita, meskipun mungkin sedikit, setuju dengan sikapnya Muawiyah, yang sebab utamanya adalah selaku perwakilan dari keluarga Utsman yang kemarin terbunuh. Muawiyah ingin agar orang-orang yang membunuh Utsman dengan tragis pula segera diberlakukan hukuman kisah terhadap mereka. Motifnya bagus. Tapi ada terjadi perselisihan politik yang cukup panjang. Mungkin kalau ada di antara kasus yang ada di barisannya Muawiyah begitu mendengar Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Kenapa? Pembunuh Muawiyah. Mungkin ada perasaan senang ya. Bahkan mungkin Muawiyah sendiri merasa ada yang orang. Mungkin Muawiyah akan senang dong lawan politiknya, bubuyutannya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Di sini nanti kita mulai tahu kenapa dua kelompok besar ini terlibat dalam sebuah perseteruan. Kalau itu adalah semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka masing-masing punya ijtihad. Mereka masing-masing punya pertanggungjawaban. Tapi akhirnya hadir Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang merupakan cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya cucu kembar. Namanya kembar, kemana-mana bareng. Tidak menyamakan, tapi mirip barangnya. Kalau anak itu kan berbeda ada. Tapi anak kembar ini, ini yang ditanya, itu jawab bapaknya. Upin, Ipin, kemana-mana bareng. Kadang menggemaskan, kadang-kadang menyebalkan takruf ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan mungkin kalau kita sedikit memvisualisasikan, dulunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya Hasan dan Husain, si kembar. Keduanya pertanyaan dengan dikatakan dari akhirnya Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin sekali bareng. Ketika Nabi Muhammad menjadi imam sholat, sebelum sholat dimulai, disuruh bareng di belakang anak-anak. Dan begitu Rasulullah SAW sedang sujud, cucu sudah mulai bergerilya kesalahan kemarin, satu naik punggungnya, nanti tidak sujud. Dan itulah dia
di sebuah masjid Nabawi, tempat berkumpul yang para sahabat, ada dua anak kecil. Kebersamaannya mirip, tadi kebersamaannya kita tidak menyamakan. Bareng-bareng ke sana kemari, naik punggungnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang dia sudah mulai dewasa. Ayahnya memantu sebagai khalifah di saat Cina menimpa umat Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib ketika mendapatkan amanah menjadi khalifah, asal dia setuju, ayah jangan terima jabatan ini. Fitnah. Dan diterima ayah. Asal sudah memberikan isyarat ketidaksetujuannya kepada ayah untuk menjadi khalifah berikutnya menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi Ali lebih baik bahwa fitnah itu ada dalam genggaman tanganku dan mungkin membakar tanganku daripada api fitnah itu membakar tubuh. Tapi sudah menyadari. Sampai akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekarang hadir Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan kita akan melihat sikap politiknya setelah ayahnya Ali wafat. Dan kita akan melihat sikap politiknya bagaimana menghadapi apa tadi? Bukan koalisinya, setelah politiknya sama ya Muawiyah. Bagaimana sikapnya? Bagaimana tindakannya? Lalu bagaimana tanggapan para sahabat yang lain terhadap sikapnya Ali bin Abi Thalib? Ini isi saja kosong. Gimana kita boleh? Belum selesai. Karena tadi sore ini lagi diganti hadisnya, itu jadi formnya belum lengkap. Kalau mungkin nanti form Arabnya tidak seindah pertemuan berikutnya, Arab maklum atau belum sempat di lagi. Ini ada sebuah riwayat teks Arabnya mungkin kurang indah. Beda dengan yang kemarin belum diganti formnya, baru kemarin sore sahabat di Instagram ganti hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahasa kita sang kakek berbicara tentang Hasan bin Ali cucu. Meskipun muda, tapi kalau sudah punya cucu tetap disebut kakek. Yang namanya kakek disebut masih muda, tidurnya dengan nenek. Jadi kalau antum ada sudah punya cucu meskipun masih muda, tidur sama nenek ya? Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang kakek pernah berbicara tentang sang cucu Hasan bin Ali. Ini sama Bara, si kembar tidak bareng, tidak bareng. Karena takdir Allah itu namanya Husain adiknya, dia ikut. Mungkin kalau Upin jalan sepeda, nanya, bibinya mana gitu? Ikut Husain dia ada. Tapi yang ikut bersama Rasulullah Hasan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, versi elektroniknya juz 10 halaman 28. An Abi Bakr, keterangan dari sahabat Abi Bakr, bukan Abu Bakar. Abi Bakr. Pernah dengar nama sahabat Abu Bakr? Belum, baru tadi ya. Sebenarnya apa sudah Abu Bakr ini adalah sahabat yang waktu datang ke Masjid Nabawi karena ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah, dia sebagai makmum masbuk ketinggalan. Nabi sudah hampir ruku, bahkan sudah ruku, masuk ruku, dia baru masuk masjid. Kalau dulu kalau barisan depan, keburu Rasulullah bangkit dari ruku, ketinggalan. Kalau tidak menerapkan ruku bersama imam di kawalan ketinggalan satu rakaat. Jadi supaya tidak ketinggalan satu rakaat bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakr
masuk masjid, di depan pintu masjid langsung takbir sholat. Aku sambil kok justru di depan gitu. Kalau ada melihat pemandangan seperti itu, apa sih kalau video ini? Itu, insya Allah yang bukan banyak. Pasti dengan apa? Hampir dulu masuk paling lucu tahun ini ya. Mungkin yang kita selalu ketawa itu di masjid bagus seperti itu. Artinya, kalau kita melihat cuma itu, Abu Bakar ini yang apa itu? Lucu, masa apa di depan pintu untuk musul? Apa namanya? Kita cerita di sholat kita sebenarnya itu saya kata yang untuk di depan pintu kalau kita kalau kita dari mana Rasul tahu nanti mengerti kita itu dulu yang lain nanti Rasul nanya karena nanya dengan betul dia kalau aku baru jawab saya yang Rasulullah. Rasul nanya kenapa soalnya seperti itu jawabannya saya takut ketinggalan kalau berjamaah bersama. Niatnya bagus, tapi caranya atau rakam tadi itu. Jadi niatnya bagus, tapi caranya salah, tidak tepat. Jika orang lain tertawa, meledek, rekam, komentarnya mungkin jelek semuanya, ya. Atau bangga mendapatkan komentarnya. Tapi Rasul memberikan apresiasi kepada aku. Zadakallahu khirsan. Wala takut. Semoga Allah memberimu semangat. Tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Niat baiknya diberi apresiasi. Zadakallahu khirsan. Semoga Allah memberimu semangat untuk terus beribadah. Wala takut. Tapi jangan ulangi. Bukan. Jangan diulangi. Masih semangat. 2 poin, tapi beda isinya, beda urutannya. Semoga Allah memberi semangat saudaraku, tapi jangan diulangi. Masuk hati. Tapi dia pun tidak malu dan dia yang meriwayatkan peristiwa tadi dalam hadisnya. Kalau kita nasihati dulu, jangan masih semangat, tapi jangan beda. Karena Rasul mensikapi sebuah peristiwa. Dan orang yang mungkin kita katakan agak lugu seperti itu, dia meriwayatkan peristiwa ini, peristiwa besar. Dulu lugu, sekarang luar biasa. Abi Bakar, keterangan dari Abu Bakar, radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan. Saya pernah melihat dengan mata kepalaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Nabi Rasulullah. Sekarang yang diriwayatkan sudah mulai berbobot dan sangat menegangkan. Bukan lucu lagi. Dulu kan saya tampil di depan masjid. Mungkin antum tertawa, tapi ini berbobot. Saya pernah melihat Rasulullah SAW ada di mimbar. Waktu itu Nabi Muhammad ada di atas mimbar. Tapi kan peristiwanya di masjid. Wal Hasan ibnu Ali dan salah satu cucunya yang bernama Al Hasan bin Ali, Husain tidak hadir. Tahu kemana itu? Ikut mabit gaya. Caranya gak hadir. Dan cucunya Hasan bin Ali ila janbihi, ada di sampingnya, di bawah, duduk di samping Rasulullah di atas mimbar ila janbihi, ditempatkan di sampingnya. Pernah ada di sini kopi bawa cucu. Karena aku sebagai makmum jamaah dalam masjid itu akan segala.
Misalnya terlalu ya, begitu. Makanya jangan kaget kalau kita bicara tentang manajemen masjid, anak seringkali ramai jamaah kan kadang-kadang anak siapa, bawanya mana gitu. Padahal Rasulullah itu telah memblokir stop untuk anak-anak. Imam paling depan, belakang imam siapa? Jamaah laki-laki dewasa. Belakangnya siapa? Bukan jamaah wanita, stopnya anak-anak. Lalu yang paling belakang, stop jamaah wanita dewasa. Rasul telah menyiapkan stop untuk anak-anak. Oleh karena itu, wahai orang tua, ajaklah anak-anak kalian kalau ke masjid, ajaklah, bukan suruhlah. Anaknya disuruh ke masjid, jamaah. Bapaknya nonton final, ribut. Dan Persija sama Madrid ya. Tapi ada orang, kalau bapak jadi kasih tahu, bukan diusir. Karena kalau anak-anak kecil masih mikir jatuh diusir, trauma, apa? Ini Rasul imam, tapi membawa cucu. Kalau kamu masih imam beda, disuruh balik di sampingnya itu. Ini Rasul membawa Hasan ke masjid, ditaruh di atas mimbar Rasulullah. Wahwa yukbiru ala nas marra. Nabi Muhammad di saat di atas mimbar sesekali menghadap kepada para jemaah di pangkal. Ada hidupnya belum hadir. Dan ngomong. Rasul menghadap ke jemaah. Jadi sebelum memulai, dan inilah fikih khutbah. Sebelum memulai dipandang Abu Bakar ada, Umar sampainya, Utsman ada, Ali ada, dipandang. Sahabat ini belum datang. Wahwa yukbiru al-nas marah. Rasulullah menghadap kepada jamaah seperti wa alaihi, dan juga menghadap kepada sang cucu Al-Hasan ukhra, di kesempatan yang lain karena melihat cucunya, nggak tahu karena waktu itu umurnya baru berapa tahun. Karena kalau aku nanti mau meneliti umurnya Hasan saat di bawah Rasul dari mimbar, dari skripsi nanti itu sendiri. Judulnya umur Hasan saat di bawah Rasul dari mimbar, belum ada yang itu. Wa alaihi ukhra, sekali menghadap ke Hasan di kesempatan yang lain. Wa yaqul, dan Rasul berkata memulai ceramahnya, kata Rasulullah, inna bni hadza, sesungguhnya putraku ini. Dalam bahasa Arab ibni tidak selamanya anak, tapi juga bisa berarti cucu. Abul tidak selamanya bapak, juga bisa berarti kakek. Wajadna alaihi aba'ana, demikianlah kata orang-orangnya ahli tafsir zaman dahulu. Hakadza alaihi wajadna alaihi aba'ana, beginilah dulu kami mendapatkan nenek moyang kami, bapaknya lagi aba'ana. Inna bni hadza, sesungguhnya cucuku ini Al-Hasan, bukan kedua cucuku, karena yang satu tidak hadir. Ini benar, sesungguhnya cucuku ini sayyid, dia adalah seorang sayyid. Makanya jangan sampai kita anti sayyid. Gak ada. Tadi sengaja waktu saya mempergunakan dengan wassalamu ala Sayyidina, Sayyid kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Jangan kadang-kadang ada orang yang anti Sayyid, ada orang yang kawan dia pro kontra anti. Ada yang kontra Sayyid, ada yang pro Sayyid. Susah nyari kontranya anti ya, susah. Kadang-kadang ada orang yang harus dengan mewajibkan Sayyid, ada yang mengharamkan Sayyid. Kalau Ustaz kalau berlebihan ini dan itu dalam teks ini Rasul mengatakan inna demi hadza, sesungguhnya cucuku ini Sayyid, dia adalah seorang Sayyid, dia adalah seorang Sayyid. Terserah untuk menerima kata ini sebutan Rasulullah. Dia adalah seorang Sayyid, mungkin dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang tokoh, dia adalah seorang leader. Rasulullah Sayyid. Kalimat Sayyid dari kalimat Sayyidah, Sayyid itu mimpin, nuntut bahasa Indonesianya apa? Mandu. Dia seorang pemandu, seorang guide. Lalu Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, bukan di pasar, bukan di rumah, tapi di atas mimbar di masjid. Ini ada sebuah publikasi dari Rasulullah SAW. Cucunya adalah seorang Sayyid. Wala'allallah, semoga saja Allah an-yusriha bihi, nanti Allah mendamaikan dengan sang Sayyid ini, cucuku ini, baina fi'ataini. Allah mendamaikan, Allah mengislahkan baina fi'ataini, antara dua kubu, antara dua kelompok, anti-imaini, dua-duanya besar, dua-duanya adu, minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Jadi seakan-akan ada publikasi, hai para jemaah, cucuku ini Hasan, dia adalah seorang Sayyid, orang leader. Mudah-mudahan melalui cucuku ini nanti Allah mendamaikan, menyatukan dua kelompok besar yang muslimin dari kalangan umat Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Kira-kira menurut antum semuanya, kira-kira dua kelompok itu siapa? Fi'atun, kelompok, kubu, apalagi kelompok, kubu, organisasi, golongan, paguyuban, partai, fi'ah. Dan kalimat fi'ah berkali-kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami fi'atin qalilatin wa fi'atin katsiratin fi'ah. Azimah ini, dua-duanya ini bukan kelas tapi azimah ini, dan dua-duanya pengakuan dari Rasulullah yang muslimin, dua-duanya muslim. Dan para ulama setuju sepakat dua kelompok besar itu adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib, azimah gede minal muslimin, dari kalangan Islam. Dan kelompoknya kedua adalah kelompoknya Muawiyah, azimah besar dan minal muslimin. Di sini kita mulai harus tahu diri, jangan menyalahkan kelompoknya Muawiyah, minal muslimin. Jangan menyalahkan kelompoknya Ali bin Abi Thalib, mereka juga minal muslimin. Kalau Bukhari wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidzi. Dan di sini muncul tokoh baru yang namanya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dari hadis ini Rasul mengatakannya sekian tahun yang lalu, waktu Hasan masih terdunia dan diberi contoh itu. Lalu saat akhirnya sekian tahun berikutnya dia sudah dewasa dan ada peristiwa gugurnya Ali bin Abi Thalib. Karena kita kembali itu sejarah Khulafaur Rasyidin.
Hasan bin Ali dibaiat menjadi Amirul Mukminin. Jadi akhirnya para sahabat dan umat Islam waktu itu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib kebingungan. Semuanya bingung karena sekarang pemimpin dibunuh oleh kelompok Khawarij yang sebelumnya, bagian dari umat Islam itu sendiri. Dalam kondisi bingung dengan pertimbangan ini itu, akhirnya mereka mensepakati dan memilih dan membaiat Hasan bin Ali menjadi pemimpin Amirul Mukminin yang baru menggantikan Ali. Bukan atas pesan Ali, tapi Ali menyerahkan kepada umat Islam. Silakan kalian bermusyawarah. Dan yang dipilih adalah Hasan bin Ali. Akhirnya dia menjadi Amirul Mukminin. Berarti kalau kita hidup pada waktu itu posisinya Muawiyah dan kubunya belum aman karena ada pemimpin yang baru. Di sini nanti mulai akan mengadakan politik yang sangat luar biasa. Karena masih dalam situasi fitnah dan ketegangan politik, baik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan maupun dengan kelompok Khawarij yang kemarin membilang bahkan lebih dahsyat perlawanannya terhadap kelompok Ali bin Abi Thalib, maka Amirul Mukminin yang baru Hasan bin Ali siap dibaiat dengan syarat diberi dukungan penuh dalam keputusan damai atau keputusan perang yang diambilnya. Kalian membaiat saya dengan syarat harus selalu menyetujui apa yang nanti menjadi keputusan. Terutama yang aku putuskan, baik sikap saya kapan menghadapi kelompok Khawarij atau sikap saya terhadap kelompok Mu'awiyah. Kalian harus setuju dengan keputusan yang nanti akan ambil. Dan Hasan ketika mengambil sebuah keputusan tidak sekadar keputusan yang pribadi, tapi telah dipertimbangkan dengan mantap dan mungkin juga melibatkan sahabat-sahabat sendiri yang lain. Itu sama. Sampai akhirnya dia dibaiat. أيها الناس، لقد فارقكم رجل أمس ما سبقه الأولون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم ولا أدركه الآخرون بفضل. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له. ما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يرصدها لخادم أهله. أبسط يدك وبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وقتله على كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك يأتي من وراء كل شر. أيها الناس، والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم. تبايعونني على كتاب الله وسنة رسوله، وتسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت. Kita berdebat. Akhirnya Amirul Mukminin secara definitif seperti Hasan bin Ali dalam kondisi kita yang belum jelas kebenaran. Sekarang kita akan berkenalan secara tentang Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lahir di Madinah tanggal 15 Ramadan tahun 3 Hijriah. Bulan Ramadan. Pas pertengahan 15. Ayahnya Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya Muhammad bin Abdullah. Kalau kita punya biodata seperti ini yang disebutkan nama-nama top semua. Ini sirinya bergengsi berani. Kalau taruh, kalau diterima. Yang nolak kuat ini para pembisu juga semua. Dan Rasulullah bersabda, tadi sudah kita sebutkan riwayatnya,
Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang sayyid. Semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin melalui dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ahmad. Itulah Hasan. Dibaiat menjadi Amirul Mukminin di hari wafatnya Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadan tanggal 21 tahun 40 Hijriah. Dan umurnya berapa tahun? 37. Umuran sama. Tidak lupa 23. Jadi umur 37 menjadi Amirul Mukminin. Dan dia hari itu menjadi sayyid. Karena Rasul yang mengatakan tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan. Setelah melewati dengan liku-liku yang panjang dalam kehidupannya, Hasan bin Ali nanti, karena nanti yang kita ambil adalah kitab politiknya, bukan biografi lengkapnya, dan nanti pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 50 Hijriah dia meninggal dunia, wafat di Madinah pada usianya yang ke-47. Tidak panjang-panjang banget. Dan keluarga Rasulullah, anak cucunya, rata-rata umurnya tidak ada yang panjang. Mau jadi ahli bait, tapi umurnya pendek. Mau jadi ahli bait, mau, tapi umurnya pendek. Enggak. Makanya ada anak Pak Kiai dapat. Anaknya Pak Kiai itu maju terus berubah lebih. Tapi mana Pak? Alhamdulillah. Jadi Hasan meninggal dalam umur yang tidak terlalu banyak, 47 tahun. Nah sekarang kita akan melihat sikap politiknya. Ali dalam kondisi fitnah akhirnya dia terbunuh. Orang yang mungkin tidak memandang jeli dalam peristiwa perseteruan antara dua kelompok ini pasti akan mengatakan Muawiyah pasti senang, merasa di atas angin karena lawan politiknya terbunuh. Tapi ternyata di sini sekali lagi sikap Muawiyah setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, selain dia murka membunuh Ali ibnu Muljam, jadi yang membunuh lawan Muawiyah juga ikut murka. Ini menunjukkan orang baik. Maka nanti sebelum kita ganti materi, kayaknya materi menjelang akhir. Sebelum kita ganti materi yang baru, bukan pola koordinasi lagi, kita nanti akan mengambil tentang Muawiyah. Ada satu loker catatan Muawiyah ini, yang mungkin catatan politiknya seperti itu, tapi jasanya untuk Islam sangat luar biasa. Tapi dia disebut dirinya adalah Khalul Muslimin, pamannya umat Islam. Jadi Muawiyah salah dia seorang sahabat, salah satu sekretarisnya Rasulullah SAW. Dia adalah Khalul Muslimin, pamannya orang mukmin seluruh dunia. Jadi paman kita ya. Bagaimana urusan dia paman kita? Paman kan dalam bahasa Arab bisa amun, itu paman dari jalur ayah, Khalun paman dari jalur ibu, kalau dilihat. Dan Muawiyah Khaluna, paman kita, karena dia kan saudaranya Muawiyah, saudaranya istrinya Rasulullah yang bernama Ummu Habibah, orang hebat. Muawiyah selain murka terhadap pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah juga sangat sedih dan merasa kehilangan dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini
Mungkin kalau dibahasakan benci tapi rindu. Benci ya kemarin kan sesuatu beda politik, beda pandangan keputusan hukum. Tapi rindu. Benci ya kemarin kan sesuatu hukumnya gitu. Kemarin tidak tahu rasa-rasanya berapa benci berapa rindunya. Dia bukan. Dan sangat sedih dengan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, untuk mewujudkan niat baiknya tadi, Muawiyah membangun hubungan baik dengan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia ingin agar konflik ini segera diakhiri. Dan saya yakin Muawiyah pun sudah dengar pesan Rasulullah yang disebutkan atas mimbar tadi, cucuku ini itu. Muawiyah ini juga sama-sama sudah tahu. Maka Muawiyah ingin membangun hubungan baik dengan Hasan bin Ali, lalu ingin memperbarui perjanjian damai kembali seperti yang telah disepakati dengan Ali bin Abi Thalib. Sebelum Ali wafat kan sudah sempat itu kan mempertemukan dua utusan masing-masing. Kelompoknya Muawiyah mengirim utusan yaitu Amr bin As, jenderalnya. Ali juga telah mengirimkan utusan. Siapa? Lalu aku berpikir atau banyak pikiran dan lain-lain. Utusannya Ali dan bagaimana? Abu Musa al-Askari disuruh berunding untuk merumuskan bagaimana perdamaian berikutnya supaya umat Islam tidak menjadi korban. Kalau umat Islam bertempur antar saudara, dikhawatirkan nanti Romawi bangkit kembali untuk merebut kekuasaannya. Persia pun bangkit kembali untuk merebut wilayah yang direbut oleh Islam. Sudah ada kan? Selesai itu perdamaian. Ali meninggal dunia. Tidak ada kelanjutannya. Maka Muawiyah ingin menjalin hubungan lagi dan memperbarui kesepakatan dengan Hasan bin Ali. Kita nonton lagi. Inilah visualisasinya. علي بن أبي طالب ذهب الفقه والعلم بموت علي بن أبي طالب. أتبكيه قد قتلته ويحك. أنت لا تدري ما فقد الناس من الفضل والعلم والفقه. لم نكد نصل إلى هدى لكن أنا وعلي حتى قتل. أخشى أن السلم والصلح الذي علم المسلمون قد تأخر. فكان يشعرنا أكثر مما كان يفعل. لم نكن خصمين لأعداء، فرضنا اجتهادنا القصاص من قتلة عثمان. ولم نكن أقرب إلى بعضنا على الرغم من الحرب التي وقعت. لما طعنت أنا أقرب إلى بعضنا وعلي على الرغم من الحرب التي وقعت بنفس الليلة ومن نفس القوة، وعلي في نفس الليلة ومن نفس القوم. ليست لدي رغبة في الحسن. ليست لدي الرغبة في الحرب. كي يجمع البنات سأرسل إليه الذي أعطته كي يجدد الهدنة التي
silakan nanti aku telusuri di internet Google. Banyak para pengamat sejarah yang dalam tanda kutip menunjukkan posisi yang Muawiyah, bahkan dengan redaksi yang tidak sama. Memuji Ali, lain memang Ali orang yang hebat, tapi menghujat Muawiyah dengan sikap politiknya, dengan cara yang luar biasa dahsyatnya. Karena kita tahu kan, apapun Muawiyah seorang sahabat, dan kepada para sahabat Allah mengatakan, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka, waradu anhu, mereka juga ridho kepada mereka. Dan Muawiyah termasuk di dalamnya. Apalagi catatan kehidupannya luar biasa. Kaki wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tercatat wahyu lagi. Kira-kira kalau kita waktu itu hidup bersama Rasulullah, itu berarti nanti nulis kamunya kan? Ya semua orang. Jadi memang orang ini yang sering sekali kita di sini, ini kan putra-putranya negara Quraisy. Putra-putranya negara Quraisy. Di zaman Jahiliyah yang berkuasa grupnya Abu Sufyan di atas. Jadi ini negaranya Quraisy. Di masa jahiliyah orang-orang tinggal, orang-orang hebat. Di masa jahiliyah kan, kita tidak mengatakan baik akidahnya, tapi kualitasnya dalam memimpin masyarakat luar biasa. Lalu nanti pada zaman Rasulullah kekuasaan mereka sudah mulai dulu, pada zaman Rasulullah kekuasaan mereka sudah mulai banyak, dan nanti bangkit lagi dengan dinasti baru Bani Umayyah yang menjadi pemegang istafet dakwah Islam dalam Khulafaur Rasyidin. Rasulullah memimpin 23 tahun Khulafaur Rasyidin, yang 4 sebagai ulama Nabi plus Hasan bin Ali. Jadi Khulafaur Rasyidin yang sepatutnya 4 sebagai ulama maksud Ali bin Abi Hasan bin Ali. Jadi ada yang mengatakan 5. Total 30 tahun. Ini disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Khulafaur Rasyidin selesai masa kekuasaannya, yang melanjutkan istafet dan itu berikutnya Bani Umayyah, berdirinya Muawiyah, yang dihujat oleh banyak orang di estafet tadi. Biasanya luar biasa. Dan dari Umayyah bertahan memimpin dunia Islam lebih dari 90 tahun. 90 tahun. Berapa turunannya? Dalam banyak ya, lebih dari 90 tahun. Dengan pergantian kekuasaan saudara-saudaranya Muawiyah dan keluarganya 14 kali kepemimpinan. 14. Jadi yang sempat boleh diantara dengan Muawiyah tapi negatif, silakan diganti. Allah itu kepada mereka di antara Muawiyah itu dalam kita. Dari dalam layar tunggu kopinya kita bisa kalau berikutnya kita akan mengambil sikap kerjanya kamu sebagai pelatih. Hasan di luar dugaan kurang dari 6 bulan dia ingin lengser ke Prabowo. Saya akan menyerahkan kekhilafahan ini kepada Muawiyah yang merupakan rivalnya hanya sendiri. Diserahkan kepada Muawiyah. Kira-kira kalau masih di barisannya Muawiyah sama kan? Tapi di barisannya apa? Luka yang kemarin belum sembuh. Masa kekuatan kita sekarang kepada mereka. Pasti antum tidak siap dalam keputusan Hasan. Tapi Rasul mengatakan inna dunia adalah sayyid. Jadi Hasan tahu dia adalah seorang sayyid. Gelar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misinya la'allallaha an yusliha bihi
Semoga Allah kalau di pemimpin yang baru ini akan mendapatkan baiknya di ini di antara dua kubu, mau ayah mau siapa, ini dua-duanya besar, ini harus sendiri. Maka Hasan harus mengambil keputusan dan mengambil momen untuk mendefinisikan dengan jelas apa yang dulu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika nanti ada sahabat yang tidak setuju, ya akan ini ada kata kita wasiat kakek kan, jelas amnesia dan nanti dihasil dalam waktu kurang dari 6 bulan asal menyerahkan kekuasaan kepada Muhammad. Di situ nanti mulai muncul dinasti Umayyah, Bani Umayyah. Kita lanjutkan dengan berikutnya insyaallah. Allah Akbar. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.